Eh, Baik adik-adik, sebentar ya. Saya siapkan PPT terlebih dahulu untuk di-share. Nah, udahlah. Adik-adik, apakah share screen-nya muncul? Gambarnya muncul? Belum, Kak. Kamu kalau kamu ngomong nanti kamu di situ baju
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana, Bon? Yang saya. Dari suaranya. Oke, mana-mana saya coba dengar. Baik, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita dapat bertatap maya di kegiatan sore hari ini ya, yaitu IMLA di pelatihan IMLA. Baik semuanya, adik-adik semuanya, mohon maaf ini agak terlambat ya. Tadi ada sedikit problem. Adik-adik semuanya semoga sudah siap ya untuk mengikuti workshop online IMLA ini. Yang pertama, perkenalkan ya, kita kenalan dulu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang nanti ya. Baik, perkenalkan nama saya Abid Rofilla, ya, asal dari Serang ya. Pada sore hari ini insya Allah saya akan sharing ya pada adik-adik semuanya untuk workshop IMLA ya. Nah, sebelumnya kakak, saya mau tanya kakak atau siapa ya? Saya panggil kakak aja ya. Oke, ini sudah kelihatan. Share screen-nya udah kelihatan. Sudah. Oh, sudah kelihatan. Belum. Belum ya, belum. Lah. Baik, sebentar ya. Enggak, yang lain. Oh.
Udah pada nyala. Apa? Mau. Oke, adik-adik semuanya, sudah terlihat? Sudah. Udah. Oke, baik. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, semoga apa yang akan kita pelajari ya bermanfaat buat adik-adik semuanya dan juga buat kita semuanya ya. Perhatikan dan juga kalau ada pertanyaan angkat tangan ya atau resen di kolom komentar atau di ini ya di baik, kita mulai di level 1 ini ya, semuanya perlu menyiapkan catatan dan alat tulis. Nah, sudah semuanya? Aku pakai buku Arabik. Oke, kalau sudah ya. Yang pertama dalam imla yaitu kita harus mengenal huruf hijaiyah dan cara penulisannya. Nah, adik-adik yang pertama ya harus tahu huruf hijaiyah itu ada berapa. Ya. Ada yang tahu huruf hijaiyah ada berapa?
Duruknya videonya. Ada yang tahu? Yang tahu boleh jawab di kolom komentar atau di chat. Ya, di chat. 17. Oke, ada yang jawab 17. Siapa lagi yang bisa jawab? Ada yang jawab 17, ada yang jawab 29. Oke. Ya. Baik. Jika menurut riwayat-riwayat ya, kita tidak menyalahkan ada 28, ada 30. Nah, yang kita pakai dalam penulisan imla itu ada 30 ya. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, ada huruf hijaiyah, alif, batas sampai ada lam alif, hamzah ya. Nah, itu kita pakai yang itu ya, adik-adik. Nah, karena dalam penulisan imla kita perlu tahu mana ya huruf yang pertama, huruf yang bisa disambung ya, baik semua posisi di depan, di tengah dan di belakang. Dan yang kedua, huruf yang bisa disambung ketika berada di belakang saja ya, harus dipisah ketika berada di depan dan di tengah. Ini kenapa Ya. Jadi ada huruf yang bisa disambung dari manapun, dari depan, belakang, tengah ya. Dan ada huruf yang bisa disambung hanya di belakang saja. Ya. Dan dipisah ketika dia berada di depan kata. Nah, seperti ini. Huruf yang bisa disambung semua baik posisi di depan, di tengah dan di belakang. Nah, ada apa saja hurufnya? Ba, ta, sa, nun, ya, jim, ha, kho, ain, ghain, sin, shin, shad, dad, ko, wo, fa, qaf, kaf, lam, mim, ha. Nah, silakan boleh dicatat atau di screenshot ya, supaya jika nanti kurang atau tidak sempat ditulis, boleh di screenshot atau dicatat. Ya, ini huruf yang bisa disambung baik posisi depan, tengah, dan belakang. Ya. Selanjutnya, contoh dari huruf yang bisa disambung dari semua sisi. Contohnya ba'ata. Ya. Yata'allamu. Muslimina. Nah, ini ya huruf yang bisa disambung dari semua sisi. Ya. Nah, ini memang sengaja dipisahkan ya. Jadi mereka itu bisa disambung semuanya. Jadi adik-adik ketika menyambung itu semua ya jangan diputus seperti ini ya. Ini hanya contoh. Kalau ba seperti apa di depan? Nah, itu ada nanti ada sesinya lagi. Ain seperti apa di depan, seperti apa di tengah, seperti apa di belakang. Nah, intinya ya, saya kembalikan huruf yang bisa disambung semua ya baik posisi depan, tengah, belakang itu hurufnya ini. Ya, ba, ta, nun, ya, jim, ha, kho, ain, ghain, sin, shin, shad, dad, to, zo, fa, qaf, kaf, lam, mim. Ha. Ya. Selanjutnya ada huruf yang hanya bisa disambung ketika berada di belakang saja dan harus dipisah ketika berada di depan dan di tengah. Apa saja hurufnya? Nah, ini dia. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, lam, alif. Nah, tadi saya katakan ya, kita pakai huruf hijaiyah yang ada 30 ya, yaitu ada lam alif, hamzah ya. Nah, di situ ada lam alif. Ya. Baik. Selanjutnya berikut contoh dari huruf yang bisa disambung dari belakang. Jika di depan, ia harus dipisah. Nah, di situ ada huruf alif. Alzimut. Ya. Nah, itu hurufnya, huruf alif, ketika dia di depan, dia tidak bisa disambung. Kenapa? Karena ketika dia disambung, dia seakan-akan seperti huruf lam. Ya, maka perbedaannya, untuk membedakannya, dia dipisah. Seperti itu. Ya. Dan, ya, zai, nah, tidak bisa disambung ketika dia di
depan huruf dalam satu kata. Warokun, rozikun. Itu. Dari sini, ya adik-adik, dari sini ada pertanyaan, ada yang dibingungkan. Silakan raise hand. Boleh bertanya sebelum dilanjut. Yang dibingungkan apa? Atau boleh langsung mengaktifkan speakernya. Sendenan gini. Belum? Dang, yuk. Saya mau bertanya. Tidak ada. Nadifa Fatin mau bertanya. Kakak Nadifa boleh kalau mau bertanya silakan. Oke. Adik-adik sampai sini paham semuanya? Ada huruf yang bisa disambung semua dari semua sisi. Ada yang tidak bisa disambung. Oke, baik. Kalau sudah paham, kakak lanjut ya. Iya. Kita akan menulis satu kata dengan harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Yang pertama, yaitu fathah. Fathah itu ada di atas huruf ya. Nah, garis yang di atas huruf itu namanya fathah. Seperti contoh jalasa. Nah, ini namanya harokat apa? Harokat fathah. Yang kedua, harokat dhammah. Dia sama seperti fathah di atas huruf. Akan tetapi beda penulisannya. Seperti contoh sururun. Nah, ini ya contoh penulisan dhammah. Ya. Yang ketiga, kasroh. Kasroh itu ada garis yang di bawah huruf. Ya, seperti apa? Sijillun. Nah, ini namanya kasroh. Ya, jadi adik-adik harus bisa membedakan fathah, dhammah, kasroh. Dan membedakan ketika diucapkan. Ketika kalian ingin menulis ya, dikte, ketika didikte, kalian harus membedakan fathah itu yang A, dhammah itu yang U, kasroh itu yang I. Nah, fathah A, dhammah U, kasroh I. Nah, ya. Jadi harus bisa membedakan fathah A, dhammah U, kasroh I. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik nulis ketika dibacakan sijilun, adik-adik nulis garisnya di atas, ya, di atas huruf harokatnya. Jadi harus di bawah. Karena itu menentukan kebenaran penulisan dalam imla. Seperti itu ya adik-adik. Baik, selanjutnya ya. Menulis satu kata dengan alif lam. Yang pertama alif lam qamariyah yang dibaca jelas. Ya. Yang kedua alif lam syamsiyah yang dibaca samar. Maksudnya apa alif lam qamariyah ya? Itu yang dibacanya jelas ketika ada huruf alif lam bertemu ya dalam satu kalimat ya, itu dibaca jelas lamnya. Ya, jadi lam yang jelas dibacanya. Ketika ada alif lam yang tidak dibaca itu namanya syamsiyah ya. Contoh dari huruf lam al-qamariyah. Nah, perhatikan contoh berikut. Al-qadaru dan al-muhaiminu. Selanjutnya al-faslu. Terdengar jelas alif lamnya ya. Memang alifnya tidak ada harokatnya tuh ya. Tapi di sini ya dia dibacanya jelas, yaitu lam sukunnya dibaca jelas. Al-qadaru, al-muhaiminu, al-faslu. Nah, ini adalah contoh dari huruf lam qamariyah. Selanjutnya huruf lam syamsiyah ya. Seperti contoh berikut. Ar-rahim. Az-zamanu. Ini ya, yang terakhir as-salatu. Nah, ini
ada alif lam, tapi dia tidak dibaca al. Yang dibaca huruf setelahnya. Seperti contoh ar-rahimu, ya di situ ada penulisan alif lamnya, tapi tidak dibaca. Atau samar alif lamnya. Nah, ya. Makanya di sini dinamakan alif lam syamsiyah. Syamsiyah artinya yaitu matahari. Nah, coba seandainya kita melihat matahari itu jelas nggak mataharinya? Bentuknya bulat atau bagaimana? Atau tengahnya ada bolongnya atau apanya? Maka tidak terlihat ya kan? Samar-samar kalau dilihat dari mata telanjang. Maka ya seperti halnya al-syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Dia tidak dibaca jelas karena yang dibaca huruf selanjutnya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Ketika didikte atau dalam imla sama dibacanya seperti itu, ya ar-rahimu. Jadi dibacanya tidak al-rahimu tapi ar-rahim. Dia jelas. Nah, ada tanda-tanda ya alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah kayak tadi ya, seperti tadi al-qadar, maka penulisan seperti ini, ada alif, ada lam. Ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah ya, dia dibacanya seperti ditekan karena ada ditasydidkan. Ya. Seperti ar-rahimu. Nah, adik-adik jangan bingung ketika menulis imla itu ya, atau ketika didikte dengan hal seperti itu, maka adik-adik langsung kembali ke oh ini adalah asyamsiyah, harus ada alif lamnya. Kemudian ya huruf setelah alif lam itu ditasydidkan. Nah, seperti itu ya. Itu namanya ciri-ciri dari alif lam syamsiyah atau kalau kita bilang kisi-kisinya. Ya, kalau di awal ada ar-rahimu, maka itu adalah alif lam. Ya, ada alif lamnya, tapi tidak diberikan harokat. Langsung ke mana? Langsung ke huruf selanjutnya atau setelah lam. Begitu. Selanjutnya, ya, kita akan latihan ya tadi. Mungkin ini adik-adik ada yang sudah paham, ada yang sudah tahu dasarnya, ya, atau ada yang sudah memahami imla, tapi bagaimana pembacaannya? Nah, gitu. Saya akan kasih tahu, ya. Di sini, ya, terdiri dari 5 soal. Setiap soal dibaca 3 kali, ya. Akan diulang terakhir masing-masing 1 kali, ya. Jadi setiap kata saya akan bacakan 3 kali. Nanti setelah semuanya sudah ditulis, maka nanti kakak ulang dari awal sampai akhir. Nah, cara penulisannya, ketika kakak sebutkan kata pertama, maka kalian harus dengarkan dulu. Nah, nanti akan kakak bilang kata pertama atau nomor 1, misalkan ya, an-najahu. Nah, maka kalian dengerin dulu nih. Apa? Bayangkan dulu huruf apa aja. Nah, maka tadi kembali ke ada huruf sambung, ada huruf yang tidak bisa disambung. Nah, kita di sini fokus ke mana? Huruf yang disambung dan huruf yang tidak disambung. Dan yang terakhir adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ketika saya sebutkan ba'atha, nah berarti itu sambung semua. Nah, gini mikirnya, oh itu disambung semua. Ba'atha. Ada huruf apa aja itu? Ada huruf ba'ain ta. Apakah itu bisa disambung semua? Oh, itu bisa. Ya. Maka ketika huruf pembacaan kedua ba'atha. Nah, kalian masih harus ingat-ingat katanya ba'atha. Ingat-ingat dalam pikiran ya, jangan disebutin. Jangan ba'atha, jangan diikuti, tapi ingat-ingat dalam pikiran ba'atha. Kata ketiga nanti kakak ketika dibaca ketiga kalinya ba'atha. Nah, baru kalian siap-siap penulis. Oh ya, ba'atha disambung semua. Tulis ba'atha. Nah, seperti itu caranya. Jadi ketika pengucapan atau ketika sedang dibacakan huruf Arabnya atau kata Arabnya,
jangan ditulis dulu. Ya, karena dapat waktu 3 kali penyebutan. Seperti itu, ya. Nanti ketika ketinggalan atau adik-adik ketinggalan, jangan khawatir. Kalian kasih space untuk kata yang tertinggal, nanti akan kakak ulangi dari awal sampai akhir masing-masing 1 kali. Seperti itu. Nah, maka pembacaan pertama itu kalian fokus dengarkan katanya, ya. Dan yang paling terpenting adalah makhorijul huruf. Makhorijul hurufnya kalian perhatikan dengan melihat wajah dari pembaca atau mulut dari pembaca. Ya, kalian harus perhatikan apakah itu huruf ba, ta, atau sa. Ada yang ta, ada ta. Nah, gitu ya. Dan semuanya ya harus siap-siap pegang pulpen, tapi tidak ditulis langsung. Karena apa? Ketika kakak ucapkan ba'atha, kalian tulis, nanti bisa jadi itu bukan ba'atha atau ba'ata. Nah, maka benar-benar diperdengarkan dulu. Benar nggak sih ini ba'atha? Benar nggak sih terakhirnya ta atau ta? Nah, seperti itu. Oke, adik-adik semuanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari semua yang kakak jelaskan. Boleh di kolom chat atau langsung aktifkan speakernya. Silakan adik-adik. Abang kakak yang mau bertanya boleh ya. Ustaz boleh pakai pensil? Oh boleh ya. Selama latihan boleh. Tapi ketika pengetesan kakak sarankan langsung pakai pulpen ya. Karena dalam imla tidak boleh pakai pensil. Karena pakai pulpen. Dan ketika ada salah ya tidak boleh di tip X. Kenapa? Karena pertama membuang waktu ya. Yang kedua itu akan menyamarkan mana ini jawabannya. Maka ketika salah tulis dicoret. Kenapa itu? Itu adalah alasan kenapa tidak boleh pakai pensil. Karena pakai pensil nanti salah menghapus lagi. Karena dalam penulisan imla itu terdapat waktu tertentu. Ya, 1 huruf hanya 3 kali baca. Seperti itu. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya boleh mengaktifkan speakernya dan menyalakan videonya atau di kolom chat kalau malu. Ya. Baik. Kalau tidak ada berarti semuanya mudah-mudahan sudah paham ya. Maka selanjutnya siapkan alat tulis ya, siapkan alat tulis adik-adik. Kita ke latihan menulis. Ya. Baik. Ya. Oke, adik-adik sudah siap alat tulisnya? Silakan siapkan buku tulis dan pulpen masing-masingnya. Oke, persiapan untuk menulis latihan. Ya, latihan imla. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, baik. Sudah siap ya semuanya ya? Fokus pada pendengaran dan mata kalian ke mulut saya atau ke wajah saya yang ganteng ini ya. Oke. Persiapan semuanya ya. Kalau kurang mendengar, silakan raise hand atau aktifkan videonya. Maaf, bukan video, apa namanya, speaker ya. Kalau kurang mendengar ya
silakan di chat ya. Kak kurang jelas atau misalkan kurang dalam pengucapan atau apa, nah, itu tinggal sampaikan saja ya. Baik. Persiapan nomor 1. Silakan tulis nomor 1 ya. Kalau bisa nulis Arab nomor 1 bagus ya. Kalau Arab kan dari kanan ya, adik-adik jangan lupa. Dari kanan nulisnya, jangan dari kiri. Dari kanan tulisnya, dari kanan nomor 1. Kakak baca 3 kali. Nah, jangan ditulis dulu ya. Sebelum pengucapannya sudah ketiga. Oke? Baik. Bersiap, nomor 1. Zaro'a. Yang kedua, zaro'a. Pengucapan ketiga, siap ya. Habis ini nulis. Zaro'a. Silakan ditulis. Baik. Nomor 2. Oke, nomor 2. Siap semuanya? Siap. Oke. Bersedia, siap ya. Nomor 2. Mamlakun. Mamlakun. Bersedia, siap-siap nulis. Mamlakun. Silakan ditulis. Baik, nomor 3. Sudah siap? Ingat ya, jangan kalian tulis ketika kakak baru mengucapkan satu kata. Ya, tulis ketika ya dibaca ketiga, pembacaan ketiga. Ya, setelah pembacaan ketiga baru boleh ditulis. Ya, supaya apa? Supaya tidak salah dengar dan tidak salah makhraj hurufnya. Ya, kalian benar-benar memperhatikan makhrajul hurufnya supaya tidak salah. Perhatikan mulut ya, mulut pengucap, perhatikan. Baik, nomor 3. Surodiku. Surodiku. Sekali lagi perhatikan. Surodiku. Silakan ditulis. Dan ingat ya adik-adik, ada huruf panjang ya, ada huruf panjang. Kalau kakak panjangkan berarti dia ada antara alif, waw, ya. Nah, tidak apa-apa adik-adik. Kalau belum begitu benar-benar paham nggak apa-apa. Ya. Nomor 4. Oke, bersedia? Nomor 4. Asyafiqu. Asyafiqu. Sekali lagi. Asyafiqu. Oke. Silakan ditulis. Baik. Nomor 5. Bersedia? Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu. Sekali lagi, perhatikan panjang pendek dan perhatikan ada penekanan atau tidak, ya. Al-Ghaniyyu. Silakan ditulis. Baik, sudah selesai semuanya? Coba kakak mau dengar dari Ananda Aska Zafira Maulana.
Nah, coba kamu ucapkan nomor 1. Ulangi. Mulutnya benar tapi nggak ada suaranya. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, coba nomor 2. Ananda Syamil Syafiq El Falah. Coba sebutkan nomor 2. Lakun. Ya, silakan Kak, sebutkan nomor 2. Lakun. Oke, terima kasih Kak Syamil. Nomor 3, coba Kakak Marisa. Nah, yang bernama Marisa ya. Silakan sebutkan. Razi. Oke, baik. Eh, sekarang yang adik-adik tulis akan kakak berikan jawabannya. Ya, kalau benar silakan beri contreng, ya, kasih checklist kalau benar. Kalau salah kasih silang. Nah, silakan. Yang benar boleh di checklist, yang salah disilang. Ya, Salah. nah, silakan dilihat ya jawabannya adik-adik. Yang pertama zaro'a, yang kedua mamlakun, yang ketiga surodiqu, yang keempat asyafiqu, yang kelima al-ghani. Oke, sudah dibetulkan semuanya? Silakan dibetulkan, yang salah dibetulkan, boleh. Baik, kakak boleh tanya nggak? Siapa yang betul semua? Raise hand atau aktifkan, boleh aktifkan speakernya. Yang betul semua. Oke, 2 orang yang raise hand, betul semua. Alhamdulillah. Ada lagi yang betul? Oke. Salah satu, Aisyah Lia Zizu. Ya nggak apa-apa, salah satu. Nomor berapa, nak? Nomor berapa, Kak, yang salah? Sebutkan nomornya ya. Oh, nomor 4. Oke, tidak apa-apa. Nomor 4, Asyafiqu. Ya, mungkin kamu ada di salah alif lam syamsiah atau di penulisan sambung hurufnya. 3 orang yang betul. Semua Areta Humayro Izmi, Sakia Konita El Falak, Azka Syafira Maulana. Oke, alhamdulillah ya. Ada 4 orang yang betul semua, Hilda atau Fattah. Ya. Oh, ada yang salah 3, ya nggak apa-apa. Salah 3 nomor berapa aja yang salah? Oke, salah 3. Virus nomor 3, 4, dan 5. Oke, 3, 4, dan 5. Salah 3 juga. Oke, berarti 3, 4, 5. Baik, ya wajar ya. Adik-adik salah di 3, 4, 5 karena oh ini Airlin belum nulis ya.
Tidak ada gambar ya. Yang lain ada gambarnya nggak ini? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Ada ya? Oke, silakan ditulis atau di screenshot saja nggak apa-apa. Nah, kalau apa namanya, Mas lama menulisnya nggak apa-apa di screenshot saja. Ya, kalau masih belajar menulis nggak apa-apa di screenshot. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya, ini sudah semuanya ada yang betul, ada yang salah satu, ada yang salah dua, ada yang salah tiga, ada yang salah semuanya mungkin. Tidak apa-apa. Ini permulaan. Yang perlu adik-adik pahami adalah huruf sambung dan huruf yang tidak bisa disambung dari depan, atau ketika dia di depan dia harus dipisah. Ya, ini contohnya alif. Ya, alif ini tidak bisa disambung atau dari depan tidak bisa disambung. Ya, begitu. Baik, itu saja mungkin adik-adik. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, ya, mungkin ada kekurangan dari kakak atau ada salah kata yang membuat adik-adik tidak nyaman. Kakak mohon maaf. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, semangat terus adik-adik. Ya. Semakin semangat, semakin bisa. Ya, nggak apa-apa. Banyak salah, maka akan menjadi batu loncatan untuk benar semua. Begitu. Baik, semoga semuanya sukses. Ya. Sikron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak akhiri ya.